Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena meskipun dalam situasi pandemi saat ini kita dipaksa untuk melakukan ibadah secara virtual, namun saya percaya kasih Tuhan tidak akan pernah habis untuk setiap kita yang ada di yang ada di Meet pagi hari ini. Sebentar sebelum kita ingin memulai ibadah kita, mari kita panjatkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat berkat dan kasih karunia-Mu yang selalu Kau berikan untuk setiap kami, sehingga kami dapat kembali berkumpul lewat aplikasi Zoom meeting ini Bapa untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami tahu Bapa, mungkin masih banyak di antara jemaat-Mu yang tidak dapat hadir atau yang belum masuk ke Zoom meeting ini Bapak. Kami percaya Engkau pasti menyertai mereka apapun yang mereka alami, apapun persoalan yang mereka hadapi Bapak. Kami berdoa Bapak agar di pertemuan selanjutnya mereka dapat kembali berkumpul dengan kami di aplikasi Zoom meeting ini Bapak. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami percaya Kau akan menyertai ibadah kami dari awal sampai hingga akhir ibadah ini Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk hamba-hamba-Mu, mungkin beberapa di antara kami ada yang terpapar virus. Kami percaya Bapa Engkau memberikan kami kekuatan untuk melewati setiap persoalan yang kami hadapi. Kami yakin Engkau menyembuhkan dan Engkau memberikan kasih karunia-Mu serta penghiburan yang daripada-Mu selalu ada di setiap hidup kami Bapak. Kami juga berdoa Bapak khususnya untuk gembala kami, Bapak Basirun Sirait, kiranya Engkau memberikan gembala kami kesehatan, hikmat yang baru setiap hari agar hamba-Mu ini dapat menjadi pemimpin, dapat menjadi teladan untuk setiap kami jemaat-jemaatnya Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarganya Tuhan. Engkau urapi keluarga-keluarganya, Engkau berikan kami kekompakan, Engkau berikan keluarga-keluarga kerinduan untuk saling melayani, saling mengasihi antara satu dengan yang lain Tuhan. Kami juga berdoa Bapak khususnya untuk daerah Dadap Bapak. Kami tahu banyak persoalan-persoalan yang ada di daerah Dadap ini Bapak, namun kami percaya kasih-Mu, penyertaan-Mu tidak akan pernah habis untuk daerah Dadap Tuhan. Kirim kami Bapak, utus kami untuk kami dapat menjadi terang dan garam dunia khususnya bagi daerah Dadap Tuhan, agar nama-Mu semakin dipermuliakan, nama-Mu semakin diagungkan Bapak. Berikan juga kami hikmat yang daripada-Mu agar kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang Engkau inginkan untuk kami jalani di kehidupan kami Bapak. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya percaya di setiap kita pasti memiliki sukacita, baik apapun yang sedang kita alami. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memberikan penghiburan kepada kita, baik apapun persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Mari kita katakan dari awal. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun
tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya, berikan pujian bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu sebentar kita mulai mengambil sikap hening, mengambil sikap tenang, mengambil sikap memuji Tuhan untuk kita bersiap menyambut firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita sama-sama angkatkan satu buah pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Oh, haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih karunia-Mu yang selalu baru di kehidupan kami. Oh haleluya, Kau kami sembah, Kau kami puji, ku angkat suaraku Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saya persilakan untuk hambanya. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar kita dengar bersama-sama. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Oh, dalam ibadah pujian penyembahan yang akan kami naikkan kepada Tuhan, terlebih ibadah renungan firman Tuhan, dan sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus sekalipun secara online oleh karena kondisi situasi keadaan COVID-19 yang masih merajalela di tengah-tengah bangsa negara kami. Mari Tuhan, berkarilah Engkau Tuhan, tidak mengurangi makna perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan dalam ibadah yang kami lakukan saat ini. Oleh sebab itu, berkaryalah Roh Kudus. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba adalah kebenaran firman-Mu yang diberitakan. Dan kami semua yang mendengar, jemaat dimanapun kami berada, dimana kami tinggal, di mana kami mengikuti ibadah ini, mari Roh Kudus sentuh hati kami semua, sehingga kami boleh merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan akan nyata kami nikmati sepanjang ibadah ini, bahkan sepanjang perjalanan hidup kami, di tengah-tengah kehidupan kami dalam dunia ini, dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali dan mengerjakan pekerjaan yang Kau telah percayakan untuk kami lakukan. Segala kuasa dan roh yang tidak menghendaki pemberitaan firman Tuhan kami tolak, kami patahkan, dan roh sukacita dan sejahtera itulah Engkau berikan, limpahkan bagi kami semua jemaat-Mu yang terbuka hati saat ini untuk mendengarkan firman-Mu dimanapun kami ada, baik yang dari Kapuk maupun yang dari Dadap. Semua kami yang ada bersama-sama bersekutu saat ini, urapan Allah yang dahsyat menyertai kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Setiap hati kita, setiap kita yang siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, katakan amin. Salam, salam, salam jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dimanapun sudah berada. Dalam kondisi yang sangat seperti ini, mari kita tetap buka hati kita untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Sekalipun kita tidak bisa berjumpa dengan tatap muka, hanya melalui online, tidak mengurangi makna perjumpaan kita dengan Tuhan. Firman Allah yang kita akan dengar renungkan bersama-sama
biar kita buka hati kita, karena sentuhan firman itu akan dinikmati oleh setiap orang yang hatinya terbuka dan menyerah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus akan menjelaskan dan membuka hati kita untuk kita boleh menerima berkat-berkat Allah yang berkelimpahan dalam hidup ini. Puji Tuhan, hari ini saya bisa bersama-sama saudara juga beribadah kepada Tuhan dalam kondisi online atau tidak tatap muka, tapi melalui media ini. Dan saya bersaksi kepada saudara, puji Tuhan, ya kalau prediksi dokter saya 3 bulan baru bisa lepas tongkat. Tapi puji Tuhan saya sudah bisa berjalan walaupun di rumah tidak pakai tongkat, ya. Jadi saya sudah bisa berjalan walaupun masih terpincang-pincang, tapi sudah bisa berjalan tanpa tongkat, ya. Cuman memang dalam kondisi saya patah tulang pasca operasi. Tapi di tengah-tengah perjalanan ini saya juga kena COVID. Ya, beberapa hari yang lalu saya kena COVID. Ya, saya harus berbaring di rumah, isolasi mandiri. Puji Tuhan, pagi ini saya dalam kondisi sudah pulih dan saya boleh ada sebagaimana ada, itu karena anugerah Tuhan dan berkat doa-doa saudara, jemaat di Kapuk maupun jemaat di Dadap. Kita semua yang ada bersama-sama, itu semua anugerah Tuhan buat kita. Baiklah, firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama saat ini masih firman Tuhan yang bertema bulanan, yaitu sukacita dan kebahagiaan. Dan sudah berapa 4 minggu, 5 minggu kita mendengarkan uraian dari sukacita dan kebahagiaan ini. Hari ini, minggu pertama bulan Februari atau bulan kedua dalam tahun yang baru, tahun 2022 ini, yaitu murah hati. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita buka dulu firman Tuhan, kita baca dulu firman Tuhannya. Ya, sekaligus tolong ditampilkan, barangkali bisa ya, Pak multimedia boleh ditampilkan Matius pasal 5 ayat 7 dan sekaligus dengan 1 Korintus pasal 13 ayat 3. Jadi berdampingan dibuat supaya kita bisa membandingkan firman ini, murah hati. Ya. Matius pasal 5 ayat 7 yang punya Alkitab di rumah masing-masing boleh buka, dan juga 1 Korintus pasal 13 ayat 3. Matius pasal 5 ayat 7 dan sekaligus dengan 1 Korintus pasal 13 ayat 3. Kalau sudah saudara buka Alkitab saudara atau masih akan ditampilkan di multimedia, saya akan bacakan firman Tuhan dari Alkitab saya. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya ulangi sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 3. 1 Korintus pasal 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jemaat yang Tuhan kasihi, tentang murah hati, kita lihat kedua ayat ini perbandingannya, apa yang Tuhan tuliskan atau Tuhan serukan dalam khotbahnya di bukit, yaitu Matius pasal 5 ayat 7 itu, berbahagialah orang yang murah hati, karena akan beroleh kemurahan. Saudara-saudara, murah hati, ya. Saya melihat di Kamus Alkitab, bukan Kamus Alkitab, Kamus Bahasa Indonesia, ya. Murah hati itu terdiri dari 2 kata, murah dan hati. Murah itu lebih harganya lebih murah, lebih jauh, dia bawa pasaran yang ada berlaku di mana-mana. Jadi harganya rendah. Jadi lebih murah, lebih lebih gampang didapatkan. Lalu kemudian hati itu satu alat atau satu organ tubuh dalam manusia ataupun makhluk hidup, yaitu fungsinya untuk mengambil sari-sari makanan dari darah untuk disalurkan kepada hati menjadi empedu, dan untuk empedu ini untuk membuat kita menjadi sehat. Sari-sari makanan ini menjadi berfungsi buat seluruh tubuh kita. Nah, jadi kedua
kata ini, murah dan hati ini, ya, sama-sama mempunyai makna yang luar biasa, mempunyai arti yang sangat penting dalam hidup kita. Murah itu artinya kita bersedia, kita mampu memberikan segala sesuatunya dengan tanpa tanpa mempunyai motivasi-motivasi tertentu, misalnya balas jasa atau supaya kita kembali ditolong. Hati itu artinya keterbukaan, ya. Jadi artinya begitu murah, begitu sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa ada motivasi-motivasi untuk kepentingan pribadi. Kita bandingkan dengan apa yang Tuhan tuliskan di dalam Matius pasal 25 ayat 34-36, itu di sana dikatakan untuk lebih jelas mari kita buka dulu Matius pasal 25 ayat 34 dimulai. Matius pasal 25 ayat 34 dimulai sampai dengan ayat 36. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah karena kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberikan engkau makan, dan haus dan kami memberikan engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberikan engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, kita bandingkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus lewat ayat-ayat ini, Matius pasal 25 ayat 34 sampai 36 ini, dengan ayat yang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kebahagiaan dalam pasal 5 ayat 7 itu, dan 1 Korintus pasal 13 ayat 3. Saudara, di sini seorang raja mengatakan kepada rakyatnya yang melakukan sesuatu yang mereka lakukan tanpa pamrih, tanpa melihat atau tanpa memikirkan balas jasa yang akan mereka temukan apabila mereka melakukan sesuatu. Itulah sebabnya dikatakan, "Berbahagialah kamu yang memberikan aku makan tatkala aku lapar. Tatkala aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Tatkala aku membutuhkan tumpangan, kamu memberikan tumpangan bagiku." Saudara-saudara, jadi artinya orang yang murah hati itu adalah melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang akan didapatkannya kelak, apa yang akan diterimanya kelak. Apakah orang yang dibantu ini akan bisa membantu atau mengembalikan kepadanya? Itulah yang disebut murah hati. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan kita memikirkan balas jasa atau apa yang akan kita dapatkan dari perbuatan yang kita lakukan ini, itu bukan murah hati namanya. Itu ada udang di balik bakwan. Ya, bukan udang di balik batu. Ada udang di balik bakwan, artinya mengharapkan sesuatu karena melakukan sesuatu. Saya mau menolong kamu karena aku akan minta pertolongan dari kamu kelak apabila aku butuh. Orang yang murah hati tidak pernah memikirkan seperti itu. Tapi orang yang murah hati itu melakukan sesuatu dari dirinya untuk orang lain, untuk kepentingan orang lain, tanpa melihat latar belakang siapa orang ini dan apa yang akan dapat dilakukannya kelak bagi aku, tanpa memikir seperti itu. Jadi artinya dengan melakukan sesuatu tanpa pamrih, tanpa melihat balas jasa, tanpa melihat apa yang didapatkannya kelak. Karena dia tahu apa yang dilakukannya memang itu harus dilakukan. Jadi sifat karakter manusia seharusnya adalah
yang disebut dalam Matius pasal 25 ayat 34-36 ini, yaitu disebut di situ memperhatikan. Ada niat, ada timbul dari hati kita, dari seseorang yang mempunyai sesuatu, memperhatikan orang lain, tanpa memikirkan, kelak dia perhatikan saya enggak? Kelak dia mau bantu saya enggak? Enggak. Jadi memperhatikan orang lain yang membutuhkan perbantuan tanpa melihat latar belakang orang itu. Yang kedua, memuaskan. Perbuatan-perbuatan orang yang murah hati itu selalu memuaskan orang lain tanpa melihat dia mampu atau tidak, atau dia akan membalasnya kelak enggak. Dia akan mendapatkan sesuatu enggak. Dia memperhatikan, dia memuaskan orang lain. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat, apa yang dikeluarkan dari dirinya, dia berusaha agar orang lain itu terpuaskan, terpenuhi kebutuhan orang itu, terpenuhi niat orang itu, terpenuhi apa yang dibutuhkan orang itu pada saat ia dibantu atau diperhatikan itu, memuaskan. Jadi artinya orang itu terbantu, orang itu tertolong, orang itu terangkat dari keterpurukannya saat itu. Yang ketiga dari ayat pasal 25, Matius pasal 25 ayat 34-36 itu, yang ketiga menolong. Keterbukaan orang untuk memberikan bantuan bagi seseorang yang membutuhkan tanpa melihat latar belakang orang itu. Siapa orang ini? Saudaraku kah? Temanku kah? Sahabatku kah? Adikku kah? Kakakku kah? Orang tuaku kah? Tanpa melihat itu. Jadi tidak mempunyai motivasi yang menguntungkan pribadi, tapi dia rela melakukannya. Dia rela menolong orang tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balas jasa. Dan yang keempat, yaitu melindungi. Artinya memberikan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan. Kita mengeluarkan perhatian, kita mengeluarkan sesuatu gerakan atau perbuatan yang memberikan orang lain kenyamanan, yang memberikan orang lain suatu perlindungan, yang membuat dia nyaman dan tidak tersakiti dan tidak merasa ada orang yang menjepit atau ada orang yang ingin melakukan sesuatu kejahatan bagi dia, sehingga dia merasa dilindungi, sehingga dia merasa ada dibantu dan diperhatikan orang lain. Dan yang kelima, lewat ayat Matius pasal 25 ayat 34-36 itu, yang kelima di situ melawat. Artinya memperhatikan. Memperhatikan bukan karena memberi sesuatu. Memperhatikan bukan karena ingin dipuji. Memperhatikan bukan ingin karena supaya dianggap berjasa atau sesuatu yang luar biasa atau yang baik dan sebagainya, tidak, tapi melawat sehingga orang itu merasa nyaman, merasa kebutuhannya terpenuhi, merasa apa yang dirasakan atau persoalan-persoalan yang dihadapi itu, merasa ada bantuan yang memberikan sesuatu jalan keluar dari apa yang diharapkannya. Jadi orang, maka dikatakan Tuhan Yesus dalam pasal Matius pasal 5 ayat 7 itu, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Artinya tanpa kita memikirkan apa yang akan kita dapatkan dari apa yang kita perbuat ini, itu namanya akan mendapatkan kemurahan. Tidak mengharapkan sesuatu balasan dari orang tersebut. Karena apa? Karena memang firman Tuhan katakan apa yang kita perbuat itu akan kembali kepada kita. Itulah sebabnya dikatakan apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan, apa yang kamu inginkan diperbuat orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Itulah sebabnya, itulah yang disebut bahasa timbal balik, yaitu tabur tuai. Jadi jangan pernah kita mengharapkan sesuatu yang baik dari orang lain, tetapi kita tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Walaupun saya katakan tadi, kemurahan hati itu bukan karena melakukan sesuatu untuk mendapatkan balas jasa atau mendapatkan balasannya kelak, tidak. Karena itu sudah memang hukum alam, sudah memang tabur tuai dikatakan, dan murah hati itu sebenarnya adalah
karakter manusia yang asli sebenarnya dari sananya. Manusia diciptakan Allah pada awalnya di Taman Eden, Adam dan Hawa itu mempunyai sifat murah hati. Artinya rela berbuat sesuatu tanpa memikirkan bisa atau tidak dia melakukannya, tanpa memikirkan apa yang akan didapatkannya setelah dia berbuat sesuatu itu. Nah, oleh sebab itu jemaat Tuhan dimanapun saudara berada saat ini, dalam kondisi situasi yang sangat memprihatinkan saat ini, semua kita butuh bantuan, semua kita butuh perhatian, semua kita butuh sesuatu dari orang lain. Karena apa? Ya, saudara pikir selama ini saya tidak perlu bantuan orang lain. Ternyata dalam kondisi tanpa dipikir, tanpa direncanakan, tanpa ada sesuatu hal, ya saya dari sejak bulan Desember akhir tahun sampai awal tahun 2022 ini saya butuh pertolongan orang. Betulnya istri saya sangat dibantu. Saya bukan karena beliau ataupun istri saya melakukan hal-hal ini kepada saya, maka saya katakan ternyata dia adalah istri yang paling baik, ya, karena memang hanya satu-satunya istri saya. Dia betul-betul berfungsi menjadi pendamping yang sepadan dari saya pada saat saya membutuhkannya. Itulah firman, itulah perbuatan murah hati tanpa memikirkan dia bisa tidak melakukan apa yang dia akan kerjakan ini. Dia akan mendapatkan perhatian atau mendapatkan pujian enggak dari orang yang dibantu ini. Saudara-saudara yang kasih itu namanya murah hati, melakukan sesuatu perbuatan yang membantu orang lain, yang mengangkat orang lain, yang memperhatikan orang lain tanpa memikirkan balas jasa. Saudara-saudara, Allah kita, Yesus Kristus, telah berkorban ke dalam dunia ini, menyerahkan dirinya, memberikan nyawanya bagi kita, tanpa memikirkan kita bisa enggak memberikan nyawa kita untuk Tuhan, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya pikir-pikir dan saya lihat keadaan manusia zaman sekarang ini, boro-boro mau berkorban, mengorbankan dirinya buat kepentingan orang lain. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita renungkan hal ini. Mari kita simak pada diri kita masing-masing sebagai anak Tuhan yang sejati, sebagai anak Tuhan yang betul-betul setia kepada Tuhan dan mengharapkan dan ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, yaitu hidup yang kekal, surga yang mulia. Mari kita renungkan hal ini, murah hati ini di tahun 2022 ini, awal tahun 2000 tahun yang baru ini. Mari kita pikirkan kemurahan hati apa yang kita miliki sebagai anak Tuhan, terlebih sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Saya tidak mengatakan sebagai suami bagi istri, sebagai istri bagi suami, sebagai orang tua bagi anak, anak bagi orang tua, sebagai kakak bagi adik, dan sebagainya, Tuhan. Tapi sebagai manusia ciptaan Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang mendapatkan bimbingan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan, hingga sampai saat ini, kita rasakan bagaimana besar kasih Allah, anugerah Tuhan itu bagi kita. Apa yang telah kita perbuat? Bersediakah kita untuk melakukan sesuatu, mengorbankan sesuatu dari diri kita untuk kepentingan orang lain? Ini perlu menjadi perenungan bagi kita di di awal 2022 ini. Karena apa? Karena keadaan situasi ke depan bukannya semakin membaik. Saya selalu katakan di akhir tahun yang lama memasuki tahun yang baru, saya selalu katakan jangan pernah saudara pikir tahun yang baru ini akan lebih baik daripada tahun yang sudah lewat. Saya selalu katakan itu, artinya bukan mengharapkan sesuatu yang lebih jelek, bukan. Tetapi saya mau mempersiapkan saudara. Kita mau mempersiapkan hati kita masing-masing, supaya kita siap menghadapi apapun kenyataan-kenyataan yang kita hadapi. Seperti, ya, saya katakan yang saya hadapi saat ini. Saya tidak pernah berpikir, kalau Tuhan suruh saya istirahat di akhir tahun, bulan Desember, dan memasuki tahun yang baru, untuk saya beristirahat, tidak melayani. Boro-boro melayani. Ya, ibadah pun barangkali sangat sulit, karena saya harus berjalan pincang-pincang. Tetapi puji Tuhan, dalam kondisi seperti itu, saya merasakan betapa besar anugerah Tuhan yang dilimpahkannya bagi saya. Kesehatan saya, dalam kondisi saya terpincang-pincang,
tapi kondisi itu juga semakin terpuruk kelihatannya secara jasmani karena saya harus menghadapi COVID-19. Saya habis divaksin oleh anak saya di rumah, ya besoknya saya langsung terkapar. Saya sakit. Demam, pusing kepala, mual-mual. Tapi puji Tuhan, ya Allah itu begitu baik. Bukan karena anak saya dokter, bukan. Tapi karena Allah itu begitu baik memperhatikan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia. Tapi supaya kita bisa melihat anugerah Tuhan, karya Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, supaya kita bisa rasakan betapa besar. Kalau tidak ada sesuatu yang menyakitkan bagi kita, yang membuat kita tidak berdaya, kita tidak akan pernah berpikir betapa besar anugerah Tuhan itu bagi saya. Sekecil apapun bantuan yang kita terima itu, saat kita membutuhkannya, itu sangat besar sekali. Apalagi kondisi kita sangat terpuruk sekali. Kondisi saya yang harus mendapatkan bantuan bukan hanya makan, minum, tapi segala-galanya. Harus ke belakang pun, ke kamar mandi pun saya harus dibantu. Bahkan dimandiin karena saya tidak bisa berdiri. Saudara-saudara, betapa pertolongan orang itu, perhatian orang itu saya butuhkan. Padahal selama ini saya katakan saya tidak paling nggak mau dibantu oleh untuk kepentingan pribadi saya. Ya, jangankan orang lain, istri saya sendiri. Saya katakan tidak usah dibantu saya bisa sendiri. Tapi dalam kondisi seperti itu saya katakan Tuhan itu membuat kita untuk sadar siapakah kita sebenarnya. Sebagaimanapun gagah kita, sekuat apapun kita, sesehat apapun kita membutuhkan orang lain. Khususnya pertolongan Tuhan, perlindungan Allah. Kita sangat butuhkan dalam hidup ini. Jemaat yang Tuhan kasih, apapun keadaanmu saat ini, mari akui bahwa Tuhan itu begitu baik bagi kita. Di tahun 2022 ini, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal 13 tadi ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang aku punya, yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi murah hati itu sangat penting kita lakukan. Karakter ini harus menjadi karakter kita. Artinya perbuatan-perbuatan yang sudah terbiasa kita lakukan tanpa berpikir apa yang saya dapatkan, apa yang saya akan terima. Dia bisa balas jasa enggak tanpa kita memikirkan itu. Dia tidak melihat latar belakang orang, tidak melihat keadaan orang, tidak melihat apa yang akan dikerjakannya kelak, akan dilakukannya kelak bagi saya. Tapi mari, sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan di akhir zaman ini, di penghujung di awal tahun 2022 ini, mari kita berpikir, aku mau berbuat sesuatu yang lebih baik buat orang lain. Saya katakan tadi ada 5 hal kemurahan orang yang murah hati itu tampil dari dirinya, yaitu pertama, memperhatikan orang lain. Memperhatikan sekelilingnya, memperhatikan orang-orang yang dekatnya, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya, di lingkungannya, dan di dalam perjalanan pun dimanapun kita selalu memperhatikan. Butuh perhatian. Kita juga membutuhkan perhatian orang lain sebaliknya. Tetapi sebelum kita diperhatikan orang, mari kita memiliki karakter memperhatikan ini. Yang kedua, memuaskan. Kita harus memiliki karakter atau sifat memuaskan orang. Sekecil apapun perbuatan kita itu. Ya, kita mungkin mengatakan aku tidak bisa memuaskan orang lain. Saudara, memuaskan itu tidak berarti harus memberi sesuatu yang berharga, yang bernilai. Misalnya memberikan uang, memberikan makanan, memberikan bahan-bahan makanan, bukan. Tapi perhatian, tindakan, kasih sayang, itu juga merupakan memuaskan orang lain. Bisa memuaskan orang lain. Jadi itu yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, menolong. Saya katakan menolong itu sebenarnya karakter manusia dari awal.
Karena manusia itu diciptakan Tuhan bukan makhluk pribadi, sosial, makhluk sosial, bersosial, membutuhkan orang lain dan dibutuhkan orang lain. Kita membutuhkan orang lain, kita pun dibutuhkan orang lain. Saling mengisi, itu namanya makhluk sosial. Saling memberi, saling menerima. Itu memuaskan. Jadi memuaskan orang bukan berarti kita bisa memberikan uang sebanyak-banyaknya bagi dia, memberikan makanan sebanyak-banyaknya bagi dia, bukan. Artinya memberikan perhatian bagi orang itu sehingga dia merasa diperhatikan, sehingga dia merasa ada orang yang melihat atau ada orang yang bersedia membantu dia. Dan yang ketiga, menolong. Ya, menolong dan memuaskan itu berbeda. Menolong itu belum tentu memuaskan. Tapi memuaskan itu pasti ada di sana pertolongan. Ya, jadi itu berkaitan. Memuaskan dan menolong itu perbuatan tindakan yang ada kaitannya, ada hubungannya, ada relasinya. Jadi tidak bisa terpisah atau berdiri sendiri. Memuaskan dengan menolong itu tidak bisa berdiri sendiri. Itu saling melengkapi, saling melakukan sesuatu untuk kebaikan buat orang lain. Lalu yang keempat, melindungi. Memuaskan, menolong, melindungi. Ataupun dari pertama tadi memperhatikan. Itu semua berkaitan erat. Tidak bisa terlepas. Saya katakan 5 karakter ini, melawat ini juga itu merupakan satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan katakan berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan dipuaskan. Karena mereka akan mendapat kemurahan. Karena mereka akan mendapatkan perhatian. Karena mereka akan mendapatkan balasannya tanpa mengharapkan balasan. Saya katakan tadi, murah hati itu melakukan sesuatu tanpa memikirkan balasan. Tetapi walaupun kita tidak memikirkan balasan itu, pasti kita akan mendapatkan balasannya kelak. Karena apa? Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Tidak pernah kita akan menuai kalau kita tidak pernah menabur. Jangan pernah saudara mengharapkan memetik buah mangga kalau saudara tidak pernah menanam pohon mangga. Kalau saudara memetik buah mangga dari pohon tanpa pernah saudara menanam pohon mangga, itu namanya maling. Ya, kecuali kalau saudara meminta. Ya lain, kalau di gereja lain ya, kalau gereja itu setiap jemaat itu memiliki hak untuk menuai itu, memetik buah mangga, memetik buah jambu, memetik buah apa lagi, kelapa, ada kelapa juga di situ ya. Jadi nangka, ya boleh dipetik. Itu tanpa minta lagi karena itu punya kita bersama-sama gereja. Kecuali kalau orang luar datang memetik, itu maling itu namanya. Artinya saya mau katakan saudara, ya, saudara tidak akan pernah memetik pertolongan orang lain, mendapatkan pertolongan lain kalau saudara tidak pernah menolong orang lain. Saudara tidak pernah diperhatikan orang lain, atau jangan pernah mengharapkan perhatian orang lain kalau saudara tidak pernah memperhatikan orang. Jangan pernah mengharap kepuasan perbuatan-perbuatan orang lain yang ada di sekitarmu kalau engkau tidak pernah memuaskan orang lain. Jangan pernah merasakan akan mendapatkan perlindungan dari masyarakat, dari orang-orang sekitarmu kalau engkau tidak pernah berusaha melindungi orang lain. Dan demikian pula melawat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari 5 karakter ini supaya kita adalah orang-orang yang berbahagia. Mari kita miliki murah hati ini. Ya, miliki murah hati. Kalau saudara selama ini saudara masih berpikir-pikir untuk memiliki murah hati, menarafkan ataupun menjadi pelaku murah hati ini dalam kehidupan sehari-hari, saudara tidak perlu berpikir lagi, bertindaklah. Ya, bertindak. Itu yang Tuhan mau dari kita. Mari, kalau saudara-saudara sudah mendengar firman ini, sekali lagi, biarlah firman ini menjadi kekuatan yang baru bagi kita dalam kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau rindukan. Dalam Amsal pasal 11 ayat 17 mengatakan seperti ini. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang kejam menyiksa badannya sendiri. Saudara lihat di sini. Ini lebih tegas lagi, lebih tegas ya. Saya ulangi sekali lagi, saya bacakan Amsal pasal 11
ayat 17 mengatakan seperti ini. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, saya telah membacakan tadi di dalam Matius pasal 25 ayat 34 sampai 36. Bagaimana seorang raja melakukan kebahagiaan bagi orang-orang yang melakukan sesuatu terhadap dirinya. Ada 5 tadi, yang itu 5 tadi. Memperhatikan, memuaskan, menolong, dan melindungi, serta melawat. Jadi orang yang murah hati itu sama saja berbuat kepada orang lain, itu sebenarnya berbuat dari dirinya sendiri. Itu sebabnya Salomo katakan orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Artinya ada pertolongan bagi kita kalau kita sudah sering menolong orang lain tanpa dipikirkan, tanpa diminta, tanpa diharapkan. Dengan sendirinya itu akan terjadi. Itulah sebabnya Salomo itu katakan, orang yang berbuat baik atau yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Jadi kalau sudah melakukan sesuatu kepada orang lain, sebenarnya berbuat diri kita, mempersiapkan masa depan kita, mempersiapkan masa yang akan datang bagi kita. Kalau kita melakukan bermurah hati, memuaskan, menolong, dan melindungi serta melawat. Semuanya itu kita persiapkan buat diri kita. Itulah yang Salomo katakan berbuat baik bagi dirinya sendiri. Tapi orang jahat dikatakan orang kejam, menyiksa dirinya sendiri. Memang perbuatan kita saat kita kejam kepada orang lain, saat itu perbuatan kita bagi orang lain. Tapi sesungguhnya, jujur, saya mau katakan kepada saudara, akui, koreksi, renungkan sejenak. Kalau kita melakukan tindakan sesuatu yang kejam bagi orang lain, kita dalam hati kita itu ada sesuatu yang berbicara pada diri kita. Kenapa kau berbuat begitu kejam? Kita sepertinya menyesali apa yang kita perbuat itu untuk menjahati orang lain. Itulah sebabnya Salomo katakan berbuat menyiksa diri sendiri. Kalau kita berbuat jahat, pikirkan itu. Tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, perbuatan-perbuatan yang membuat orang lain menjadi sesuatu hal yang menyakitkan, itu sebenarnya membuat diri kita sendiri seperti itu. Oleh sebab itu mari rekan-rekan sekali lagi jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, baik yang di Kapuk maupun yang di Dadap, di rumah ataupun di perjalanan atau sedang di tempat-tempat penginapan karena saudara-saudara rekreasi atau di dalam mengunjungi keluarga, mari renungkan firman Tuhan ini. Ya. Renungkan firman Tuhan itu, sukacita dan kebahagiaan agar menjadi milik kita tanpa kita minta dari Tuhan. Kalau kita berbuat murah hati dengan sendirinya, kita akan menikmati sukacita dan kebahagiaan itu. Kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Sejenak kita akan mengikuti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang punya anggur, yang dapat anggur, atau kalau sudah tidak mendapatkan anggur di rumah, boleh saudara siapkan air putih ataupun air teh, ya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah 1 gelas, ya, 1 gelas kecil pun boleh, ya. Kalau saudara tidak mempunyai roti perjamuan, saudara boleh menyediakan roti atau biskuit di rumah. Kalau sudah persiapkan, mari kita mau menyanyikan suatu nyanyian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita persiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita bisa, Juli. Bisa, Pak. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia yang serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban
bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, kasih Allahku Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, 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 bersyukur Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan kasihi, dengarkan baik-baik sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan hatimu, renungkan firman Tuhan tadi, agar kita menikmati sukacita dan kebahagiaan di tahun 2022 ini. Mari kita buka hati kita untuk kita menjadi orang-orang yang murah hati di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Kalau saudara menerimanya, yang tentunya semuanya berdasarkan firman Tuhan, dan kalau saudara menerima dan meyakininya, saudara bisa menjawab dengan perkataan amin. Roti yang ada di tangan kanan saudara, tadinya satu, setelah dipecah-pecah menjadi banyak, melambangkan tubuh atau bilur-bilur daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dihancurkan kurang lebih 2000 tahun yang lampau di Yerusalem di kayu salib untuk menanggung segala penderitaan kesakitan kita, sehingga kita bisa menjadi pulih dan sembuh di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, khususnya dalam menghadapi COVID-19 yang terjadi saat ini. Apakah saudara yakin dan saudara percaya akan hal ini? Amin. Demikian pula cawan yang berisikan anggur melambangkan darah daripada Yesus Kristus yang telah bercucuran dari luka-lukanya, kaki, tangan, dada, punggung, kepala, dicurahkan di sepanjang jalan Via Dolorosa, jalan ke Golgota, ke kayu salib itu. Tercurah sehingga menyucikan segala dosa-dosa kita, dan kita boleh layak dan kudus di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Apakah hal ini juga saudara terima dan saudara yakini? Amin. Kalau demikian, terima perjamuan kudus
Tatkala sudah makan roti perjamuan kudus, makan tubuh Kristus menyatu dengan tubuhmu. Tatkala kita minum perjamuan kudus, kita minum darah Yesus menyatu dengan darah kita. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih buat minggu yang pertama pada bulan yang kedua tahun 2022 ini. Kami masih mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk melakukan perjamuan kudus. Karena Engkau yang berkata dan berbicara dan meneguhkan agar kami melakukan perjamuan kudus ini, mengingatkan kami pada pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus kami dan memberikan kami hidup yang kekal, hidup yang penuh kebahagiaan, sukacita, dan sejahtera. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa, minggu yang pertama tahun 2022 bulan Februari ini. Biarlah semuanya boleh berjalan, kami lalui, dan kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Bapa buat karya-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Angkat roti di tangan kanan-Mu, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan mengucap syukur kepada Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Angkat cawan di tangan kananmu ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan mengucap syukur kepada Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Si Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Saya minta dengan hormat Saudara Handris berdoa buat perjamuan kudus yang telah selesai kita lakukan. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dan dimanapun kami boleh tetap menikmati kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, mengajarkan setiap kami untuk kami boleh
hatimu, hati yang penuh dengan kerendahan hati, murah hati dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami Tuhan boleh senantiasa Tuhan pakai dimanapun kami berada, hidup kami boleh memuliakan nama-Mu, menjadi berkat buat sesama kami. Bikin juga untuk perjamuan kudus yang kami lakukan Tuhan hari ini, untuk mengenang kembali Tuhan pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami, bahwa Yesus sudah mengorbankan dirinya dalam kehidupan kami. Demikian juga setiap kami boleh melakukan Tuhan seturut firman-Mu, menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami, sehingga Bapa banyak jiwa boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan setiap kami Tuhan boleh senantiasa mengasihi Engkau, boleh mendekatkan diri kami senantiasa kepada mengadakan Engkau seluruhnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah menjadi berkat bagi kami, berkati kesehatan Tuhan, berkati setiap pelayanan keluarganya Tuhan, Allah yang memberkati pemulihan dari Tuhan, dilakukan dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu, doa bersyukur, haleluya, amin. Oke, jemaat Tuhan, sebelum kita serahkan kepada Saudara Dani, kita berdoa buat firman Tuhan, buat kita persembahan yang akan kita kembalikan buat pekerjaan Tuhan. Kalau saudara mempunyai amplop di rumah, atau saudara ada di hadapan saudara ada amplop, angkat amplop yang sudah disediakan persembahannya di hadapan Tuhan ke atas. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Kami telah memuji memuliakan Engkau. Kami telah merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami juga telah mengikuti perjamuan kudus. Itu semua oleh karena anugerah-Mu yang Kau selalu limpahkan bagi kami sebagai jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi di tengah-tengah perjalanan hidup kami dalam dunia ini. Saat ini kami bersama-sama datang, tundukkan kepala, dan membawa persembahan-persembahan yang akan kami kembalikan buat pekerjaan-Mu, sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan telah percayakan untuk kami kelola. Berapapun nilai yang kami bawa di hadapan-Mu yang dapat kami kembalikan, persembahan kolektor, persembahan dana pembangunan, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur lainnya, kami bawa dengan penuh sukacita di tengah-tengah gereja-Mu, di dalam pekerjaan-Mu. Terimalah menjadi persembahan yang berbau dupa harum di hadapan Allah, yang dapat dipergunakan buat pertumbuhan perkembangan pekerjaan Tuhan pada umumnya, gereja-Mu khususnya. Hamba berdoa buat setiap jemaat dimanapun mereka berada, baik yang di Kapuk maupun yang di Dadap, bahkan mungkin di tempat-tempat perjalanan atau di tempat-tempat rekreasi atau di tempat keluarga yang sedang mereka mengunjungi keluarga. Mari Tuhan, Engkau sertai, peliharakan, lindungi mereka Tuhan. Tangan-tangan jahil, rencana-rencana orang jahat, niat-niat orang yang tidak benar, kuasa-kuasa gelap, penguasa-penguasa di udara, iblis, setan, binatang-binatang liar, belalang-belalang pelahap, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan Allah sendiri akan terus memberkati umat-Mu. Hamba berdoa buat jemaat-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan, ataupun mungkin mereka sedang di PHK oleh karena kondisi situasi yang dihadapi saat ini. Tangan-Mu berkarya, bukakan jalan bagi mereka, terobosan baru terjadi, dan mereka boleh mendapatkan jalan keluar dari setiap pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Hamba berdoa buat jemaat yang usahanya mengalami pergumulan, bangkitkan semangat mereka, terjadi terobosan baru, berkat-Mu mengalir, semakin banyak pula orang diberkati lewat usaha itu. Hamba berdoa buat anak muda-Mu yang membutuhkan teman hidup. Engkau menciptakan manusia satu jodoh adanya, laki-laki dan perempuan, maka hamba percaya Tuhan sudah menyediakan teman hidup yang sepadan dengan mereka. Hamba berdoa buat keluarga-keluarga yang menantikan buah kasih sayang dari hasil pernikahannya, karena Engkau yang memberkati membukakan rahim Sarah, Engkau juga memberkati membukakan rahim Hana, Engkau juga memberkati membukakan rahim Sarah, Engkau juga memberkati pernikahan mereka Bapa, mewujudkan dan menggenapi apa yang mereka rindukan. Hamba berdoa buat anak muda-Mu yang masih studi, sebagai mahasiswa-mahasiswi, sebagai pelajar-pelajar buat mereka berhasil. Hamba berdoa buat anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Hamba berdoa buat Pak Wianto. Hamba berdoa buat keluarga Fani, hiburkan mereka senantiasa Bapa. Hamba juga berdoa buat hamba-Mu, keluarga Sony, anak-anaknya, istrinya, keluarganya, Tuhan melindungi sertai Bapa. Hamba juga berdoa buat hamba-Mu, Saudara Arif, yang mereka sudah pulih dari apa yang mereka hadapi beberapa waktu yang lalu. Tangan-Mu berkarya. Mungkin jemaat yang lain ada yang sakit, ataupun mungkin mereka sudah sembuh dari segala sesuatu yang mereka rasakan. Dan saat ini kami bersyukur kepada-Mu atas segala kasih karunia yang Kau limpahkan bagi kami semua. Kami berdoa buat Ibu Ana Wijaya,
Tuhan topangan-Mu menyertai dia, pulihkan dia senantiasa dalam usia yang selanjut ini. Bersama keluarganya dia menikmati anugerah-Mu. Kami juga berdoa buat Ibu Kurniawati, mamanya Budi. Dalam kondisi apapun dia saat ini, hamba percaya. Hamba anugerah-Mu buat Ibu Kurniawati dan keluarganya. Sehingga dia boleh melihat anugerah Allah berlimpah dalam hidupnya. Terima kasih Bapa buat karya-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Indah doa kami, indah persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang datang dan mengembalikan persembahan kita di hadapan Tuhan di tengah-tengah gerejanya, katakan, amin. Saya serahkan kepada Saudara Dani. Terima kasih buat firman yang telah dibagikan untuk setiap kita. Semoga apa yang disampaikan dapat kita terima dengan baik dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan e-news kita. Wih, banyak tuh. Biasa habis keliling berburu angpau. Oh, banyak juga ya dapatnya. Ileni 150.000. Wih, aku pertama ada merah biru aja. Om Asuy 50.000. Cuume 200. Wih, banyak juga mak kali ini. Ilingning juga 200. Terakhir Koben 200 juga. Ya di total 800.000. Omset tahun ini naik 20% nih. Bagi jemaat IFC yang ingin memberikan persembahan kolekte, persembahan perpuluhan, bantuan dana COVID maupun bantuan dokumen dan pengembangan gereja, dapat mentransfernya ke rekening yang tertera. Bagi jemaat yang ingin mendaftar maupun membayar iuran IKASI, dapat menghubungi Ibu Nami atau Ibu Linda Sastriawan di nomor kontak dan rekening BCA berikut. Pendaftaran BPN telah dibuka. Kelas akan dimulai pada Maret 2022. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi PDP Arif. Bagi jemaat Tuhan yang terpapar COVID-19, harap memberikan informasi kepada Satgas COVID GBI IFC di nomor yang tertera. 200.000 buat beli baju baru. 350.000 buat beli album BTS yang baru. 200 buat makan cantik minggu depan sama teman-teman. 50.000 buat jajan minggu depan aja deh. Kalau perpuluhan, udah belum? Gila lu, sayang lagi gue, mending pakai buat jajan. Perpuluhan wajib tahu. Jangan gitu. Kalau lu ikutin prioritas, lu ikutin kebutuhan, lu itu gak akan puas. Harusnya dari awal lu tuh sisihin dulu buat perpuluhan, baru sisanya untuk kebutuhan lu. Percaya deh, kalau anak Tuhan menabur, itu gak akan pernah kekurangan. Masih ada pengumuman lagi nggak? Oke, baik. Tunggu. Oh, ya. Buat para pejabat, pendeta pembantu, BPD membuka pendaftaran pengangkatan pejabat baru, PDP maupun PDM. Nah, buat pejabat-pejabat PDP, karena kita tidak mempunyai PDM saat ini, mungkin akan diangkat beberapa orang. Saya akan tanya dulu kepada BPD, kuotanya bagaimana saat ini, karena memang pengangkatan pejabat itu akan dibandingkan dengan jumlah jemaat yang ada. Ya, jadi harap rekan-rekan pendeta pembantu yang ada saat ini, ya, siapa yang bersedia diangkat jadi pendeta muda? Ya, ada rencana saya sih ada 3 orang yang untuk diangkat jadi pendeta muda. Ya, 3 orang aja
pendeta muda. Pendeta membantu, barangkali saya akan lihat dulu kuotanya berapa. Pendeta membantu dari satu jemaat yang memiliki jemaat berapa orang ya. Itu aja buat rekan-rekan pejabat. Mungkin tersendiri nanti kita akan bicara bersama-sama secara langsung ataupun secara online para pejabat tim penggembalaan ya. Oke, itu aja tambahan dari saya. Tuhan memberkati. Baiklah Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Tuhan. Sidang jemaat saleh-saleh Kristus yang Allah kasihi, terimalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai, sejahtera, dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus, menyertai saudara saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Oke, selamat pagi, selamat Tuhan memberkati kita semua. Sehat-sehat semua kan ya? Masih ada yang sakit nggak? Sehat, Pak. Sehat ya, Pei. Terima kasih, Pei ya. Asun nggak kelihatan Asun nih. Ada orang kapuk nggak kelihatan? Ada itu, Ilana tadi, Pak. Indra sama Kode ini ada tadi. Ada ya? Ada Pak, hadir. Ada ya? Cas juga ada tadi. Hadir Pak. Pak Bisman. Ibu Ros ada? Ada lah. Pak Bisman pasti bareng Bu Ros. Oh. Sehat Pak Indra ya? Sehat Pak.
Nah, Nah, menantu saya yang kena, Pak. kenapa Pak? Menantu saya yang kena. Oh, si itu yang perempuan, yang laki, Perempuan. yang perempuan. Ya. Oh, Itu Chris. Chris ya. Iya. Bapak pulang dari rumah saya, besokannya saya kena Pak. Oh,